Film ini benar-benar akan menguras emosi, pikiran, dan hormon-hormon selangkangan kalian. Film ini menceritakan seorang siswi SMA yang cantik, tapi dikarenakan dia terlahir sebagai keluarga yang kurang mampu, ia pun dibully oleh teman-teman sekelasnya. Oke, tak usah banyak basa-basi lagi, langsung saja kita ke alur filmnya. Check this. Di awal film kita ditunjukkan kepada seorang wanita yang terjatuh dari gedung, atau istilah ilmiahnya bundir. Di sisi lain, abahnya si wanita ini baru saja pulang dari pasar kaget. Setelah pulang, ia pun sangat-sangat terpukul karena anak sematawayangnya telah meninggal dan mengenaskan. Dan film pun dimulai. Inilah My Little Baby Jaya. Hurra! Film pun dimulai dengan menunjukkan seorang pria paruh baya bernama Lee-won Lee. Hese amat ngarana. Kita panggil saja si Abah. Si Abah ini memiliki kekurangan fisik. Saat itu si Abah sedang sangat-sangat gembira karena mendapatkan kabar bahwa anak sematawayangnya diterima di sekolah ternama di kota Seoul. Berkat beasiswa yang anaknya dapatkan, dengan bangga ia pun langsung berlari menuju gereja di desa itu. Ia memberitahukan anaknya yang sedang latihan paduan suara di gereja tersebut. Dan si dede manis ini bernama Jaya, tidak pakai Nur. Kalau pakai Nur Jaya dong. Film pun mundur ketika Jaya masih kecil. Abahnya yang memiliki kekurangan ini tetap menafkahi Jaya dengan berdagang. Saat itu Jaya juga hendak dipisahkan oleh pemerintahan setempat. Namun Jaya tetap ingin tinggal bersama abahnya. Walaupun Jaya ini hidup berdua dengan abahnya dan hidup seadanya, Jaya adalah anak yang berbakat, dan tak lupa juga Jaya tetap menyayangi abahnya. Singkat cerita, Jaya dan abahnya mulai pergi ke kota Seoul untuk menjalani hidupnya yang baru. Mereka pun menetapi rumah yang kecil dan cukup untuk ditinggali oleh orang berdua. Saat hari pertama sekolah, Jaya duduk sendirian. Tak lama kemudian 3 orang cewek pun datang dan mengusir Jaya untuk pindah tempat. Cewek tersebut diketahui bernama Sun. Sun yang kebetulan ia adalah pemilik dari sekolah tersebut. Dan akhirnya Jaya pun duduk dengan seorang wanita bernama Min. Di sisi lain, abahnya sedang sibuk nyari tempat untuk lapak dagangnya, dikarenakan di kota rada susah nyari tempat lapak yang strategis. Ya mungkin karena banyak ormas kali ya. Ia pun menanyakan kepada bapak-bapak penjual gorengan piscok untuk meminta izin agar ia bisa membuka lapaknya di tempat tersebut. Dikarenakan dagangannya berbeda, si bapak itu mempersilahkannya untuk melapak di sana. Di sekolah, kakak kelas pun datang untuk perekrutan anggota paduan suara. Kebetulan, saat Jaya dites, seisi kelas pun kaget karena suara Jaya ini bagaikan alunan musik yang sangat indah. Si kakak kelas bernama Jung pun mulai tertarik kepada Jaya dan membuat Sun iri kepada Jaya. Kebetulan juga Jung adalah gebetannya si Sun ini. Hari demi hari, hubungan pertemanan Jaya dan Min sangat dekat. Singkat cerita, eskul paduan suara pun mengadakan camp ke suatu daerah. Sampai saat malamnya, mereka bercerita satu sama lain perihal keluarganya. Di sini Jaya berbohong jika abahnya adalah seorang pengusaha baju yang sangat besar, hingga membuat si Jung makin lope-lope kepadanya. Paginya, Jaya sedang jalan-jalan sambil melatih vokalnya. Tak lama kemudian, datanglah Jung. Ia tiba-tiba bilang bahwa ia suka kepada Jaya. Jaya kaget dan cuma pelongo menunjukkan bahwa dirinya masih polos. Lalu Jung mencium dan mengajak Jaya ke semak-semak belukar. Waduh, mau ngapain ya? Ya mungkin mau nangkap burung puyuh kali ya. Ya berpikir positif aja. Saat enak-enak digenjrot, digenjrot lagi. Salah satu geng Sun melihat mereka. Lalu karena kagetnya, ia pun memvideokan aksi tersebut. Ia pun langsung memberitahukan video itu kepada Sun.
Sun pun cemburu dan memutuskan untuk balas dendam kepada Jaya. Geng Sun pun langsung melabrak Min untuk memberitahukan keadaan keluarga Jaya yang sebenarnya. Dan disinilah Geng Sun tahu kalau Jaya adalah orang yang miskin. Lalu setelah Geng Sun tahu, ia pun memberitahukan Jung, yang membuat ia marah-marah dan ngebully Jaya di rumahnya. Jung pun mendagor-dagorkan tarang si Jaya, bahkan membentak-bentak Jaya karena telah membohonginya dan merasa jijik dengan keadaan Jaya sekarang. Ia pun menyulutkan api rokoknya ke kulit Jaya hingga kulitnya terkelupas. Jaya pun akhirnya sadar bahwa semua ini adalah ulah si Sun. Ia pun langsung mendatangi Sun dan bilang bahwa ia hanya ingin bersekolah dengan tenang. Tapi Sun tidak mempedulikannya. Ia malah membahas soal keadaan fisik abahnya itu. Sun pun memukuli Jaya hingga akhirnya ia pun masuk rumah sakit. Singkat cerita, pihak sekolah pun tahu soal kejadian pembulian di sekolah tersebut. Hingga akhirnya para guru dan kepala sekolah pun mengadakan rapat. Tapi di balik semua itu, ibunya Sun meminta sahabatnya Jaya sebagai saksi, yaitu Min, untuk berbohong saat rapat nanti. Dan rapat pun dimulai. Min langsung berbicara bahwa Jaya sering membuli siswi-siswi di sekolah itu. Jaya pun kaget, tapi ia tahu kalau di balik semua itu Min sedang diancam dan ia hanya bisa diam saja. Sementara itu, abahnya si Jaya memohon untuk dengan kasihan kepada pihak sekolah agar Jaya bisa dimaafkan. Namun setelah berdiskusi, pihak sekolah tetap akan mengeluarkan Jaya dari sekolah itu. Setelah itu, Jaya pun berkata kepada abahnya, mengapa orang-orang miskin seperti keluarganya selalu menjadi korban. Namun abahnya hanya diam saja. 그러고 살고 싶어? Setelah Jaya dikeluarkan oleh pihak sekolah, ia pun bekerja di Indomirit. Si manajer Indomirit ini baik sekali sama Jaya. Bahkan Jaya juga bisa curhat soal masalahnya kepada si manajer ini. Akhirnya manajer pun membantu Jaya untuk membuatkan sengketa untuk mengadukan kepada pemerintah setempat. Setelah itu, akhirnya berita soal pembulian ini menyebar ke seluruh masyarakat dan membuat nama sekolah menjadi jelek, terutama untuk Sun dan Jung, modar sia, yang membuat mereka gagal untuk melanjutkan bersekolah di luar negeri. Singkat cerita, tepat saat ulang tahun Jaya, Jung, Sun, bahkan sahabatnya Jaya yaitu Min dan lainnya datang ke rumah Jaya ramai-ramai. Bukannya mereka merayakan ulang tahun, mereka malah meringkus Jaya dan memperkaosnya bergiliran. Waduh, gak diajak gua. Min juga dipaksa untuk melihat Jaya yang sedang dianuan gitu. Waduh. Lalu mereka pun merekam Jaya yang sedang digenjrot. Jaya pun diancam jika ia tidak menarik skena tersebut, video tersebut akan dikirimkan kepada abahnya. Karena tidak ada jalan lain, Jaya juga nggak mau hati abahnya sendiri kecewa ataupun sakit dan kesal. Ia pun memutuskan untuk mencabut sengketa itu. Keadaan pun semakin parah. Setiap malam selalu ada laki-laki yang mengenjot si Jaya. Dikarenakan takut dengan ancaman itu, ia pun hanya pasrah saja. Bahkan parahnya, Jaya ini benar-benar diperlakukan layaknya mainan oleh mereka. Mereka bebas melakukan apa saja kepada Jaya. Dan bagongnya, si Geng Sun pun memaksa Jaya menjadi PSK dan hanya dibayar 1% dari hasil uang itu. Pada suatu hari, Jaya pun sedang menghabiskan waktunya dengan abahnya. Ia bilang kepada abahnya, gimana kalau kita pulang ke desa saja? Abahnya hanya tersenyum dan abahnya menjawab bahwa ia sudah terbiasa dengan keadaan kota. Bahkan, bisnis dagangannya yang abah jalankan sedang maju-majunya. Jaya hanya tersenyum melihat kebahagiaan abahnya. Saat itu, Jaya tidak bisa apa-apa lagi. Sekarang ia hanya mencurahkan isi hatinya ke buku harian. Lalu ia pun sebat dulu biar enjoy dan gak panik. Setelah itu ia pun langsung bundir seperti di awal film tadi. Singkat cerita, abahnya Jaya pun mengetahui semua yang terjadi. Ia membaca buku yang Jaya tulis. Ia pun benar-benar kesal, emosi, darah tinggi naik, kolesterol naik, gula naik, titiknya naik. Waduh, siapa yang ngetik? Dan saat abahnya Jaya melaporkan ke polisi, malahan pihak polisi tidak bisa membantunya. Aneh kan? Akhirnya si Abah udah putus asa dan hanya bisa rebahan sambil menangis. Tiba-tiba datanglah Min, sahabat satu-satunya Jaya. Ia memberitahukan lebih jelas soal apa yang Jaya alami.
Min akhirnya ngajak geng Sun ke tempat yang sangat sepi. Ia meminta mereka untuk minta maaf kepada keluarganya. Tapi Sun tidak peduli dan malah tambah nyolot. Tiba-tiba saja abahnya Jaya pun datang dan menyemburkan air keras kepada Sun dan gengnya. Mama Mukusyata. Abahnya Jaya pun berhasil meringkus pria-pria brengsek yang sudah menyiksa dan memperkaos si Jaya. Tapi karena nyawa tidak bisa dibayar dengan ngebacot maaf doang, akhirnya si Abah menyiksa mereka satu persatu dengan boneka patung manekin yang biasa ia pajang di dagangannya. Modar sih ya. Tapi si Abah tidak membunuh si Jung. Jung kemudian dibawa ke tengah danau. Di sana dengan sangat-sangat di luar narul, si Abah langsung menyuruh Jung untuk menelan kail pancingnya. Brew. Ia pun langsung mendorong Jung agar tenggelam seperti ikan. Wah, ini sih memang benar-benar keren sih idenya. Balas dendam si Abah pun selesai dan sekarang ia pun membunuh dirinya sendiri karena kebahagiaan satu-satunya juga sudah tiada, yaitu si Jaya, dan film pun tamat. Ending yang cukup sangat-sangat memuaskan. Dari awal sampai akhir film ini memang benar-benar menguras emosi. Terlebih lagi si Abah ini benar-benar seperti psikopat gitu ya. Tapi ini si geng Sung ini malah cuman disiram pakai air panas. Harusnya diperkaos dulu gitu, apa gimana gitu ya, lumayan ya ini. Tapi tak apalah, mungkin itu pengennya si sutradara. Jadi pesan yang dapat kita ambil adalah sayangi orang tuamu, hormati gurumu, dan jika kalian dibully, lapor ormas. Cuak. Oke lah, terima kasih yang sudah menonton. Seperti biasa, jangan lupa like, comment, share, dan subrek. Cerot.